Selamat siang, perkenalkan nama saya Ivan Kristoni Utasoid dengan NIM 2103061100. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kimia saya yang diampu oleh Ibu Tati Pianasari SPTNP. Baik, langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Mineral merupakan elemen-elemen kimia selain dari karbon, hidrogen, oksigen atau nitrogen yang jumlahnya mencapai 95% dari berat badan. Jumlah seluruh mineral dalam tubuh kita hanya sebesar 4%. Mineral juga dikenal sebagai zat anorganik. Mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup yang dibutuhkan oleh ternak, baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas hidup, mineral dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang esensial dan golongan yang tidak esensial. Berdasarkan jumlahnya, mineral dapat pula dibagi atas mineral makro dan mineral mikro. Secara umum, mineral-mineral esensial berfungsi sebagai pembangun tulang dan gigi. Mineral bersama-sama protein dan lemak membentuk otot, organ tubuh, sel darah, dan jaringan lunak lainnya. Di samping itu, mineral juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan asam basa, mempertahankan kontraksi urat daging, dan memainkan peranan penting untuk berfungsinya urat saraf secara normal. Sebagian mineral esensial juga berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik, bagian dari hormon atau sebagian aktivator dari enzim, mengatur metabolisme, transport zat makanan ke dalam tubuh, permeabilitas sel, dan memelihara kondisi ionik dalam tubuh. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. Yang pertama yaitu mineral makro. Mineral makro dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kalsium, magnesium, fosfor, natrium, klor, sulfur, kalsium. Disebut juga dengan zat kapur. Ini berfungsi untuk membentuk tulang dan gigi, serta memiliki peran dalam vitalitas pada tubuh ternak, terutama sapi. Yang kedua yaitu magnesium atau dengan Mg, berfungsi untuk membentuk sel darah merah berupa zat pengikat oksigen dan hemoglobin. Yang ketiga yaitu fosfor, berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi. Yang keempat, natrium atau Na, berfungsi sebagai pembentuk garam di dalam tubuh dan sebagai penghantar impuls dalam saraf dan tekanan osmosis pada sel yang menjaga keseimbangan cairan sel dengan cairan yang ada di sekitarnya. Yang kelima yaitu klor atau Cl, digunakan untuk membentuk HCl atau asam klorida pada lambung untuk membunuh bibit penyakit yang ada di dalam lambung. Yang keenam yaitu sulfur atau S, sangat diperlukan oleh mikroba rumen untuk pembentukan asam amino. Selanjutnya yaitu fungsi mineral makro dalam tubuh ternak. Mineral makro yaitu besi atau Fe, tembaga atau Cu, seng atau Zn, mangan atau Mn, dan kobalt atau Co. Yang pertama yaitu besi. Besi atau Fe berfungsi untuk absorpsi dan transportasi O2 ke dalam sel-sel. Fe juga merupakan komponen yang aktif dari berbagai enzim yaitu sitokrom dan katalis. Selain itu, Fe berfungsi sebagai mediator proses-proses oksidasi. Yang kedua yaitu tembaga atau Cu. Tembaga ini berguna sebagai pembentuk hemoglobin pada sel darah. Yang ketiga yaitu seng atau Zn. Seng dibutuhkan untuk membentuk enzim dan hormon-hormon yang penting, juga sebagai pemelihara berbagai jenis enzim, hormon, dan aktivitas indera pengecap. Yang keempat yaitu mangan atau Mn. Mangan ini berfungsi untuk mengatur pertumbuhan tubuh ternak, sapi, dan sistem reproduksinya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kobalt atau Co. Kobalt ini berfungsi untuk membentuk pembuluh darah. Beberapa contoh bahan-bahan yang mengandung mineral yaitu antara lain, yang pertama yaitu tepung kapur. Tepung kapur biasanya digunakan sebagai sumber Ca pada unggas. Kandungan Ca-nya sebesar
33 sampai 38%. Yang kedua yaitu garam. Garam digunakan sebagai sumber Na dan Cl. Penggunanya dalam pakan maksimal yaitu 0,25%. Yang ketiga yaitu tepung kerang. Tepung kerang merupakan bahan pakan sumber mineral yaitu kalsium dan fosfor. Yang keempat yaitu tepung kulit telur. Tepung kulit telur ini sekitar 10% dari bobot telur adalah kulit atau kerawang. Pengolahan kulit telur untuk dijadikan tepung kulit telur sebagai bahan pakan sumber mineral dapat dilakukan secara sederhana, yaitu dengan cara dikeringkan lalu digiling. Komposisi kimia tepung kulit telur ini yaitu dengan sebesar protein kasarnya sebesar 7,6%, abunya 91,1%, kalsiumnya sebesar 36,4%, fosfornya 0,12%, Mg-nya 0,4%, K-nya 0,1%, Na-nya 0,15%, Fe-nya 0,002%, dan S-nya 0,090%. Baik, untuk video yang kedua yaitu di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian vitamin, sifat umum vitamin, dan jenis-jenis vitamin beserta fungsinya pada tubuh ternak. Untuk yang pertama yaitu pengertian vitamin. Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Tanpa vitamin, manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya tidak akan dapat melakukan aktivitas hidup, dan kekurangan vitamin dapat menyebabkan memperbesar peluang terkenanya penyakit pada tubuh kita. Yang kedua yaitu sifat umum vitamin. Sifat umum vitamin, secara umum vitamin ada dua, yaitu vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin yang larut dalam lemak ini dapat disimpan di dalam tubuh dalam waktu yang lama sehingga dapat dikonsumsi setiap hari. Kelebihan lemak dapat menyebabkan toksik. Sedangkan vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan dalam tubuh sehingga dapat dikonsumsi setiap hari. Kelebihan vitamin C akan segera diekskresikan melalui urin dan feses. Vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin larut dalam lemak yang berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik. Vitamin A pada ternak sapi adalah untuk mencegah masalah kesehatan mata dan organ reproduksi, meningkatkan sistem imun, juga berperan penting dalam pembentukan dan perkembangan sel, serta menjaga kesehatan kulit. Vitamin D. Vitamin D yaitu grup vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin D dikenal juga dengan nama kalsiferol. Fungsi vitamin D bermanfaat pada sapi dan unggas yaitu untuk memperkuat tulang, paru, dan kuku. Dan kerabang telur karena vitamin D ini membantu penerapan kalsium oleh tubuh. Yang kemudian yaitu vitamin E. Vitamin E adalah nama umumnya yaitu 12 molekul yang memiliki aktivitas vitamin E dalam nutrisi. Vitamin E pada ternak sapi merupakan antioksidan yang dapat melindungi sel dari kerusakan dan penting untuk kesehatan sel darah merah, meningkatkan daya tahan tetes telur, mengurangi angka kematian embrio, dan sebagai antioksidan. Kemudian vitamin K. Vitamin K merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin K berfungsi untuk mencegah terjadinya pendarahan, mempercepat pembekuan darah pada luka, dan membantu proses pengikatan kalsium yang penting bagi tulang, kerabang telur, dan yang lain-lain. Vitamin B termasuk vitamin yang larut dalam air. Vitamin B berfungsi untuk menjalankan fungsi tubuh sapi, memproduksi energi yang dibutuhkan sapi dalam tubuh dan beraktivitas, membantu memelihara kesehatan saraf dan otot-otot dalam tubuh sapi, membantu tubuh sapi untuk membuat dan menggunakan protein. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu vitamin C. Vitamin C adalah jenis vitamin yang larut dalam air, memiliki peran penting dalam menangkal berbagai penyakit.
penyakit. Vitamin C berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, penetral racun dan radikal bebas, serta sebagai anti stres bagi ayam. Baik, kali ini saya akan menguji kandungan vitamin yang terdapat dari beberapa buah dan tumbuh-tumbuhan. Sampel yang saya gunakan yaitu yang pertama jeruk, yang kedua yaitu ini asam, kemudian bayam, wortel, dan tomat. Di sini kita menggunakan alat pengujinya yaitu dengan menggunakan betadine. Di sini kita akan meneteskan betadine ke sampel-sampel yang ada di sini. Kemudian kita melihat perubahan yang terlihat. Apabila ada perubahan berarti vitaminnya cukup tinggi. Baik, saya akan meneteskannya sebanyak 5 tetes saja ya. Kemudian kita aduk. Di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu pada jeruk tidak ada perubahan warna. Ini menunjukkan di jeruk terdapat vitamin. Kemudian di asam airnya menjadi keruh. Ini menunjukkan bahwa asam memiliki vitamin yang cukup tinggi. Kemudian sini bayam airnya tidak berubah, tetap ini mengandung vitamin. Kemudian wortel sama juga. Kemudian di sini tomat. Cukup sekian. Terima kasih.